Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sirahayu dari kelas PKMIA dengan nomor NIM 203200029. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Ilmu Tauhid. Di sini saya akan membahas materi aliran-aliran dalam Islam. Aliran-aliran dalam Islam itu ada 10. Yang pertama, Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya ialah pihak, puak, golongan, kelompok, atau pengikut sahabat atau penolong. Pengertian itu kemudian bergeser mempunyai pengertian tertentu. Setiap kali orang menyebut Syiah, maka asosiasi pikiran yang tertuju kepada Syiah Ali, yaitu kelompok masyarakat yang amat memihak Ali dan memuliakannya beserta keturunannya. Ada banyak pendapat akan awal munculnya aliran ini. Salah satunya pendapat ulama Syiah yang mengatakan muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah ialah Syiah muncul pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Mereka berpendapat bahwa sahabat-sahabat Nabi kecuali Sayyidina Ali tidak benar. Syiah tersendiri terbagi menjadi banyak kelompok. Aliran Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang sekarang mengalami perubahan dan pengurangan, sedangkan yang asli berada di tangan Al-Imam Al-Mastur Syiah Imamiyah. Aliran Syiah juga tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Bait. Selain itu, Syiah juga memperbolehkan nikah mut'ah yang kita kenal dengan istilah kawin kontrak, yang mana pernikahan suami istri akan waktu yang telah disepakati pada akad. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran Syiah ini antara lain Jalaluddin Rahmat, Haidar Bagir, Haddad Alwi, Nasr bin Muzahim, Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Asy'ari. Aliran Islam yang kedua yaitu Khawarij. Khawarij adalah suatu nama yang mungkin diberikan oleh kalangan lapangan di sana karena tidak mau menerima arbitrase dalam pertempuran Siffin yang terjadi antara Ali dan Muawiyah dalam upaya penyelesaian persengketaan antara keduanya tentang masalah khalifah. Khawarij berasal dari kata kharaja, artinya ialah keluar, dan yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Ali sebagai diterimanya arbitrase oleh Ali, tetapi sebagian orang berpendapat bahwa nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Pada sejarahnya, aliran Khawarij seperti yang tertulis merupakan aliran yang tidak setuju dengan adanya perdamaian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat perang Siffin. Yang dimaksud Khawarij itu dia yang keluar dari golongan Sayyidina Ali, dia yang keluar dari golongan Nabi Muhammad, sambung Ustadz Rizky Nugroho. Mereka menganggap Ali serta orang-orang yang menyetujui perjanjian tersebut mendapatkan dosa besar, maka orang tersebut dapat dikatakan orang yang kafir. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij ini antara lain Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sya'ad, Hausarah al-Asadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi bin al-Azraq, dan Abdullah bin Bashir. Aliran Islam yang ketiga yaitu Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja, artinya penundaan atau penangguhan.
karena sekte yang berkembang pada masa awal Islam yang dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia menunda atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Hal ini mendorong mereka untuk tidak ikut campur masalah politik. Satu di antara doktrin mereka adalah sholat berjamaah dengan seorang imam yang diragukan keadilannya adalah sah. Doktrin ini diakui oleh kalangan Islam Sunni, namun tidak untuk kalangan Syiah. Aliran Murji'ah muncul sebagai reaksi dari aliran Kharijiyah yang memandang perbuatan dosa sebagai kuasi absolut dan merupakan sifat penentu. Murji'ah lebih cenderung sebagai reaksi terhadap Kharijiyah daripada terhadap aliran mayoritas. Sangat kontras dengan aliran Kharijiyah yang mirip sekali dengan ajaran Johan tentang dosa yang dihukum mati. Aliran Murji'ah muncul dengan mengusung keyakinan lain mengenai dosa besar. Masalah yang mulanya hanya bersifat politis akhirnya berkembang menjadi masalah teologis. Lantaran dua aliran tersebut muncul mendahului aliran Mu'tazilah, maka tidak salah pula jika Wolfson menyebut bahwa keduanya sebagai aliran pra-Mu'tazilah dalam teologi Islam. Aliran Islam yang keempat yaitu Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan atau kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Selain itu, mereka berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan tersendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Maka, nama Qadariyah berangkat dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, bukan berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai takdir yang sudah ditetapkan Allah SWT. Adapun tokoh-tokoh aliran Qadariyah ini antara lain Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimashqi. Aliran Islam yang kelima yaitu Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang artinya memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu atau secara harfiah dari lafaz al-jabar yang berarti paksaan. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabar atau dalam bentuk mubalaghah, itu artinya Allah Maha memaksa. Selanjutnya, kata Jabarah setelah ditarik menjadi Jabariyah memiliki arti suatu aliran. Lebih lanjut, Asy-Syahrasyan menegaskan bahwa paham al-jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyadarkannya kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Aliran ini ditonjolkan pertama kali oleh Jahm bin Safwan, sekretaris Al-Haris bin Suraih yang memberontak pada Bani Umayyah di Khurasan. Memang dalam aliran ini terdapat faham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Aliran ini berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak
dan perbuatannya. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Adapun tokoh-tokoh aliran Jabariyah antara lain Al-Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan, Ad-Dirar, Husain bin Muhammad An-Najjar. Aliran Islam yang keenam yaitu Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala dengan makna yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran di dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutkan sebagai Mu'tazilah berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid dengan Al-Hasan Al-Basri. Kemunculan aliran Mu'tazilah untuk pertama kalinya pada masa dinasti Umayyah berada di ambang kehancuran, yakni di masa pemerintahan Abdul Al-Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul Al-Malik. Dan ketika dinasti Umayyah jatuh ke tangan Abbasiyah, golongan Mu'tazilah mendapatkan tempat yang amat baik di dalam pemerintahan. Bahkan di masa pemerintahan Al-Ma'mun, teologi Mu'tazilah secara resmi dijadikan ideologi bangsa. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran Mu'tazilah antara lain Wasil bin Atha, Abu Zail Al-Alaf, An-Nazam, dan Al-Jubai. Aliran yang ketujuh yaitu Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah nama aliran di dalam Islam. Nama lain dari aliran ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi yang dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Asy'ari. Kasus keluarnya Asy'ari ini menurut suatu pendapat karena ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang berkata kepadanya bahwa Mu'tazilah itu salah dan yang benar adalah pendirian Al-Hadis. Asy'ariyah dan Maturidiyah muncul secara bersama yang dikenal dengan nama aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah yang secara populer disebut dengan Sunni. Pada waktu yang bersamaan, Syiah sebagai aliran memainkan peranannya dalam masyarakat Islam dengan pandangan-pandangan rasional dengan berpegang teguh pada ajaran imamah yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Tidak dipungkiri bahwa sejak lama kaum muslimin di Indonesia menganut mazhab fikih Syafi'iyah. Secara akidah, banyak yang mengikuti paham Asy'ariyah. Secara tasawuf merujuk pada ajaran-ajaran Sufi Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran Asy'ariyah ini antara lain Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Aliran Islam yang ke-8 yaitu Maturidiyah. Nama Maturidiyah diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikiran sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad Ibnu Mahmud Al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi, kedua abad ke-9 Masehi dan meninggal tahun 944 Masehi. Aliran Maturidiyah yang dikatakan tampil sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang rasional itu tidaklah seluruhnya sejalan dengan pemikiran yang diberikan oleh Al-Asy'ari. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran teologi Asy'ari
sangat banyak menggunakan makna teks di nas agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka Maturidiyah dengan latar belakang mazhab Hanafi yang dianutnya banyak menggunakan takwil. Tokoh pertama dari aliran Maturidiyah adalah Al-Maturidi sendiri. Sebagai pemikir yang tampil dalam menghadapi pemikiran Mu'tazilah, Al-Maturidi banyak menyerang pemikiran Mu'tazilah, namun karena ia memiliki latar belakang intelektual, pandangan rasional Abu Hanifah di celah-celah perbedaan itu terdapat pula kesamaan. Aliran Islam yang kesembilan yaitu Wahabi. Nama Wahabi diambil dari nama pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1115 sampai 1201 Hijriah bertepatan 1703 sampai 1787 Masehi. Nama ini diberikan oleh lawan-lawannya. Mereka menyebut kelompoknya dengan sebutan kelompok Muwahhidin. Wahabi menganggap kelompoknya adalah Ahlu Sunnah yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Aliran Islam yang ke-10 yaitu Salafi. Aliran Salafi banyak diikuti orang-orang Hanabilah pada abad ke-4 Hijriah yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang cenderung mempertahankan ulama salaf, maka aliran ini dinamakan aliran Salafi. Pada abad ke-7 Hijriah, aliran ini menjadi kuat dengan munculnya Ibnu Taimiyah di Syria. Pada abad ke-12 Hijriah, aliran Salafi dikembangkan di Sandi, Arabia oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pendapatnya dikenal dengan sebutan Wahabi. Pemikiran Salafi hanya percaya pada akidah-akidah dan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh mereka karena nas tersebut adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Aliran Salafi tidak percaya kepada logika rasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.